ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tentang dunia sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan siang ini kita membahas tema yaitu dunia sihir dan perdukunan. Tema ini penting karena berkaitan dengan akidah seorang muslim. Di dalam kamus hidup seorang muslim tidak ada sesuatu yang paling berharga setelah segala apapun kecuali akidahnya, yaitu keyakinan yang ada di dalam hatinya yang tidak boleh terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan tidak akan bisa tegak, diambil manfaatnya, kemudian berdiri kecuali dengan pondasi yang benar. Begitu juga akidah. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan Islam. Islam seseorang, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, doanya, berzikirnya, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, tidak akan pernah baik kecuali setelah dia memperbaiki akidahnya. Akidah bagaikan ruh. Akidah bagaikan ruh pada sebuah akidah bagaikan ruh pada sebuah anggota tubuh, yaitu apabila tidak ada ruh pada anggota tubuh tersebut, maka seseorang tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa bergerak. Seseorang tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa bergerak. Intinya, membicarakan dunia sihir dan perdukunan berkaitan dengan akidah. Ya, mohon kepada admin agar berhati-hati memperhatikan penyusup-penyusup yang masuk, ya. Taib. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Dunia sihir dan perdukunan. Kalau kita masuk kepada pengertian
definisi sihir, maka sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk. Jadi passwordnya sihir adalah memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain. Kemudian adapun dukun, passwordnya adalah mengobati. Jadi itu bedanya antara sihir dan perdukunan. Sihir memberikan pengaruh buruk kepada orang lain, baik itu pengaruh buruknya dengan rasa benci terhadap yang dicintai, dengan rasa ingin berpisah terhadap yang ingin disatukan, ataupun rasa dengki kepada orang yang semestinya dicintai dan seterusnya. Itu sihir. Kemudian dukun lebih condong kepada mengobati penyakit melalui kekuatan gaib, melalui kekuatan di luar kemampuan manusia. Baik. Yang pertama yang harus kita bahas dan kita harus dudukkan dulu adalah bahwa sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam dan sangat berbahaya. Sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam dan sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 77, "Wala yuflihus sahirun." Yang artinya orang-orang yang melakukan praktek sihir tidak akan pernah beruntung. Orang-orang yang melakukan praktek sihir tidak beruntung. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun praktek sihir tersebut tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, bahayanya sihir adalah sihir merupakan dosa besar dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Asyirku billah was-sihr." Mensyirikkan Allah, dan yang kedua adalah sihir. Kemudian beliau menyebutkan 5 dosa lainnya sehingga lengkap dengan 7. Ini bahayanya dosa sihir dan dukun atau perdukunan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah adalah halus sihri bi sihrin mithlihi, yaitu membuka pengaruh sihir, menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir yang semisal. Menghilangkan pengaruh sihir, orang yang terkena sihir kemudian diobati dengan sihir yang semisal. Maka beliau menjawab, "Hiya min amali syaitan." Perbuatan yang seperti ini termasuk dari perbuatan syaitan. Ini buruknya perbuatan sihir. Kemudian juga orang-orang yang melakukan perbuatan sihir, maka dia akan mendapatkan kerugian dan juga perbuatannya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dibatalkan di sini maksudnya Allah akan menghancurkan perbuatan sihir tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 81. Qala Musa ma ji'tum bihi innallaha sayubtiluh.
Innallaha la yuslihu amal mufsidin. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada tukang sihir Firaun, apa yang kalian bawa ini adalah sihir, dan sesungguhnya Allah akan membatalkan perbuatan kalian. Maksudnya Allah akan menghancurkan perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Di sini Allah mengabarkan bahwa perbuatan sihir adalah kerusakan, dan Allah tidak akan segan-segan menghancurkan perbuatan sihir tersebut. Kemudian juga bahayanya sihir, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa para tukang sihir dibunuh jika terbukti mensihir di dalam syariat Islam. Dari Bujalah bin Abdah, beliau bercerita, ja'ana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah uqtulu kulla sahir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada zamannya, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Umar bin Khattab. Setahun sebelum meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur kaum muslimin di daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Surat instruksi, surat keputusan, atau bahasa kita sekarang kepres, keputusan presiden, keputusan Amirul Mukminin. Apa suratnya? Uqtulu kulla sahir. Bunuhlah setiap tukang sihir. Tentunya yang membunuh di sini adalah yang penguasa, tidak semua orang. Kemudian yang dibunuh adalah orang yang benar-benar terbukti melakukan praktek sihir. Dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, maka kita ambil pelajaran bahwa hukuman had bagi pelaku sihir dan yang terbukti melakukan sihir adalah dipenggal lehernya. Kemudian termasuk daripada bahayanya sihir dan juga dukun, termasuk sihir adalah meramal yang akan datang, meramal keadaan yang akan datang. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Safiyah, dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang sihir lalu bertanya kepada tukang sihir tersebut, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Kata-kata tidak diterima di sini maksudnya adalah bahwa sholatnya tidak berpahala, dan sholatnya gugur kewajiban tetapi tidak ada pahalanya. Berarti tidak bisa diqadha, tidak bisa ditambal, tidak bisa dibayar kafaratnya karena dia tidak berpahala. Nah, ini sangat buruk dari perbuatan sihir tersebut, ya, sangat buruk dari perbuatan sihir tersebut. Kemudian juga yang lain buruknya dari perbuatan sihir adalah hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Nah, ini bahaya sekali, ya. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah tukang sihir yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, ya,
yang telah lalu, seperti siapa pencuri, di mana barang yang dia curi, si istri selingkuh dengan siapa, si suami selingkuh dengan siapa. Itu namanya arraf, mengaku mengetahui akan hal gaib. Siapa yang telah lalu, siapa yang mendatangi arraf, atau kahin. Kahin artinya adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, Ini namanya kahin. Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan. Maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berat berarti. Yang percaya kepada tukang ramal, dan sangat ironi di negara kita, tukang ramal dijadikan sebagai tamu kehormatan di dalam sebuah acara televisi. Ya, diramal kemudian dianggap biasa ramalan tersebut. Ini sebuah kekeliruan dan sebuah penyimpangan akidah yang harus kita nasihati agar kaum muslimin meninggalkannya. Kemudian bahaya sihir yang lain. Dari tadi saya menyebutkan tentang bahaya-bahaya sihir ya. Kemudian bahaya sihir yang lain yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanala ad-darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarihi tatayyuran." Tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi di surga siapa yang main sihir dan perdukunan, atau siapa yang meminta ramalan melalui bintang-bintang, atau dia pulang dari safarnya tidak jadi melakukan safarnya karena merasa bernasib sial. Hadis hasan li ghairihi, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Ini juga menunjukkan bagaimana buruknya sihir dalam agama Islam. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah. Mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihr." 3 orang yang tidak masuk surga. Pertama, pecandu minuman khamar, pemutus hubungan rahim, dan yang percaya dengan sihir. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kalau saya ringkas dari tadi yang sudah kita bicarakan, bahaya-bahaya sihir yang pertama, orang yang main sihir dan perdukunan tidak akan pernah beruntung untuk urusan dunia apalagi akhirat. Yang kedua, orang yang melakukan sihir dan perdukunan berarti dia sudah melakukan dosa besar yang bisa membinasakan, yang bisa membinasakannya, memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbuatan sihir dan perdukunan adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah akan menghancurkan segala macam bentuk perbuatan sihir dan perdukunan. Yang kelima, hukuman had bagi yang terbukti melakukan perbuatan sihir adalah dipenggal lehernya dalam tatanan syariat Islam. Kemudian yang keenam, orang yang mendatangi tukang sihir ataupun tukang dukun untuk bertanya sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari.
40 malam. Artinya sholatnya dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diqadha, tidak bisa dibayar, tidak ada kompensasi atas hal tersebut. Yang ketujuh, siapa yang mendatangi tukang sihir dan dukun, kemudian bertanya dan percaya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk daripada buruknya perbuatan sihir adalah yaitu orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di akhirat kelak jika dia main sihir dan perdukunan. Kemudian yang terakhir dari buruknya perbuatan sihir tersebut adalah dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam surga di sini bisa dalam keadaan dia sama sekali tidak masuk ke dalam surga karena dia melakukan praktek syirik dan kekufuran, atau dia lama disiksa di akhirat kalau seandainya jenis sihir dan perdukunannya tersebut tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Tetapi susah untuk kita katakan bahwa sihir dan perdukunan tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Tidak mungkin, nggak mungkin. Pasti sihir dan perdukunan pasti ada kesyirikan dan kekufurannya. Dari sisi mana? Yang pertama, sihir dan perdukunan tidak akan pernah manjur kecuali dengan meminta pertolongan, bantuan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin. Tidak akan pernah manjur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya minta bantuan kepada para syaitan dan jin di dalam perbuatan sihir dan perdukunan itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Dan itu yang menjadikan akhirnya perbuatan sihir dan perdukunan adalah termasuk kategori perbuatan syirik dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin yang berbunyi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok manusia minta bantuan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali rahaqa. Rahaqa di sini artinya adalah dosa dan kesalahan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Maka sebuah keniscayaan praktek sihir, praktek perdukunan adalah kekufuran dan kesyirikan. Tidak bisa mengelak akan hal tersebut. Begitu juga sebab yang kedua, mengapa praktek sihir dan perdukunan termasuk dari kesyirikan dan kekufuran. Karena di dalam praktek sihir dan perdukunan ada meramal akan hal gaib, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, a'athanillah wa iyyakum. Hal gaib yang dimaksud di sini
adalah yaitu hal gaib yang dimaksud di sini adalah tentang hari kiamat, tentang nasib manusia, tentang kabar langit, tentang apa yang terjadi atas muka bumi, tentang hal-hal yang gaib lainnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah keniscayaan sihir dan perdukunan adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Maka jangan main-main Bapak Ibu saudara-saudari, karena yang namanya dosa kesyirikan akan menghapuskan seluruh pahala. Saat kita melakukan dosa kesyirikan, maka dari mulai kita baligh sampai terjadinya dosa kesyirikan tersebut akan terhapus pahalanya. Akan terhapus pahalanya. Sebab yang ketiga, mengapa praktek sihir dan perdukunan termasuk daripada kesyirikan dan kekufuran? Karena di dalam praktek sihir, ini penting, di dalam praktek sihir pasti ada penghinaan terhadap syariat Islam, syiar-syiar Islam, di antaranya memakai mushaf. Ini mushaf dia pakai sebagai alas kaki saat buang air besar, buang air kecil. Ini saya berbicara tentang tukang sihir dan tukang dukun yang beneran, bukan gadungan, yang penghamba terhadap jin dan syaitan. Dia meletakkan Al-Quran mushaf di bawah kakinya saat dia buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Kemudian yang kedua, pasti menghinakan Al-Quran. Di antaranya menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid untuk menghinakan Al-Quran. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid untuk menghinakan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu menulis ayat-ayat Al-Quran di bawah telapak kaki untuk menghinakan ayat Al-Quran. Yang keempat, menulis surat Al-Fatihah secara terbalik. Kan kalau kita baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat yang ketujuh, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jika diletakkan di bawah untuk menghinakan Allah, kemudian kita letakkan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang jalannya orang-orang yang yang menyimpang dan dimurkai oleh Allah, yaitu kaum Yahudi Nasrani. Diletakkan di ayat yang pertama ini kan menghinakan Allah dan memuliakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pelaku sihir dan perdukunan pasti melakukan penghinaan terhadap syiar Islam. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Di antara juga melaksanakan sholat dengan sengaja tanpa berwudu. Melakukan sholat dengan sengaja tanpa berwudu. Ini termasuk daripada penyimpangan berat dalam agama Islam dan penghinaan terhadap syiar Islam, yaitu sholat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak sah sholat apapun tanpa bersuci. Nah, ini para ikhwah. Kemudian di antaranya juga adalah yaitu yang menyetubuhi ibu kandungnya, adik atau kakak kandungnya dengan sengaja sebagai bentuk penyembahan terhadap jin. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir dan perdukunan adalah kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Karena tidak akan manjur sihir dan perdukunan kecuali dengan menghinakan syiar-syiar Islam. Baik. Sekarang yang paling patut mungkin kalau saya buka semua permasalahan mungkin nggak cukup waktunya, ini saja sekarang mungkin sudah habis ya. Terakhir saya ingin minta waktu 1 menit 2 menit ya gitu ya, menyebutkan tentang tanda-tanda ini fulan tukang sihir, ini fulan tukang dukun, ini fulan memang
yang mengobati berdasarkan Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Apa tanda-tandanya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tanda-tanda tukang sihir adalah bertanya nama pasien dan nama ibu pasien. Ini penting. Mengapa demikian? Karena saat dia bertanya nama pasien dan nama ibunya, kemudian si pasien jawab, nama saya Ahmad, nama ibu saya si Fulana. Ini seakan-akan dia tidak punya keluarga. Seakan-akan dia meletakkan dirinya sebagai anak zina dari perbuatan yang nista tersebut karena tidak punya bapak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu meminta bekas yang dipakai oleh si pasien. Entah itu baju dalam, entah itu sapu tangan, entah itu baju, entah itu apa saja. Bekas yang dipakai oleh si pasien. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda tukang sihir dan tukang dukun adalah meminta hewan tertentu untuk disembelih. Minta hewan tertentu untuk disembelih agar bisa menjadi persembahan kepada jin. Ya, persembahan kepada jin. Kemudian yang keempat adalah menulis rajah-rajah. Ya, menulis rajah-rajah. Ini saya contohkan dan saya akan kirim melalui share sebentar ya, mudah-mudahan bisa. Menulis rajah-rajah yang mana rajah-rajah tersebut akhirnya digunakan sebagai jimat, ya, digunakan sebagai jimat. Dan raja-raja itu adalah huruf-huruf abjad, huruf angka, kemudian setelah itu huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada artinya, ya. Secara bahasa Arab tidak ada artinya karena dia huruf tunggal, ya, karena dia huruf tunggal. Ini saya contohkan sekarang. Mudah-mudahan saya bisa share-nya. Baik. Sebentar. Ini penting karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin di zaman sekarang ini mereka berbaju yang bagus, tidak seperti tukang sihir di zaman dahulu, ya. Misalkan rambutnya keriting, matanya picek, kemudian setelah itu apalagi giginya ompong dan semisalnya, ya. Bukan itu yang kita maksud. Nah, ini sebelum saya share, mungkin masih di perjalanan di email. Ini contohnya, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini salah satu rajah yang ditulis. Apabila ada orang yang menulis seperti ini, maka ini adalah termasuk daripada sihir. Kemudian juga yang seperti ini. Ini termasuk daripada sihir-sihir. Dia terlihat seperti berbahasa Arab, ya, ada angka-angka, ya, kemudian ada tulisan-tulisan dan sebenarnya tidak bisa dipahami. Dan ini semua minta bantuan kepada jin. Ya, ini semua minta bantuan kepada jin. Ya. Baik. Ini saya share sekarang. Ya. Bentar. Ya. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan ya? Nah, ini kalau kita perhatikan artinya sa'altuka bismil mu'azzam.
qadruhu baj, ahwaj, jal. Ini nggak ada artinya. Jailut, jaljalat, sa'altuka bismil mu'azzam. Wahai Jailut, wahai Jaljalat, aku berminta kepadamu dengan nama yang diagungkan. Ini nggak ada artinya. Ya, ini tidak ada artinya. Nah, contoh yang lain lagi. Sebentar. Ya. Itu tadi yang sudah saya sebutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk contoh-contoh daripada yang merupakan rajah. Dan ini biasanya ditulis di mana? Ditulis di nah, ini juga, ini perhatikan, saya ambil sekarang. Ya. Dan saya share ini biar tahu ini adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Nah, ini rajah. Ya, rajah yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Biasanya ditulis di piring, di telur, di kain, di kemudian di tempurung kelapa, batok kelapa gitu ya, dengan berbagai macam keyakinan. Maka ini termasuk, siapa saja yang memberikan yang seperti ini, maka ini adalah termasuk perbuatan sihir. Kemudian termasuk di dalamnya adalah memberikan kepada pasien sesuatu yang ditanam di tanah atau dibakar atau digantung atau yang semisalnya. Ya, kemudian termasuk di dalamnya juga adalah memberitahukan kepada pasien tentang namanya dan berasalnya. Padahal belum bertemu dan padahal belum ada trik-trik, misalkan ada utusan dari si dukun ini memberitahu bahwa si fulan nanti akan datang dan semisalnya. Tidak. Dia benar-benar mengetahui bahwa si fulan namanya dan berasal dari mana. Ini bisikan dari syaitan. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah yaitu memberitahu barang-barang yang telah hilang atau memberitahu hal-hal yang akan datang. Semua yang meramal akan hal gaib, maka ini termasuk daripada dikhawatirkan dia tukang sihir dan perdukunan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan karena saya lihat waktu yang diberikan oleh Pak Adrian Nerianto dari mulai jam 12.25 sampai jam 13.15. Saya sudah lewat 7 menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kepada dalam pertanyaan ini, dalam kajian ini. Nah, silahkan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari chat dulu ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana membedakan seseorang sedang terkena sihir ataukah sedang dalam gangguan syaitan karena kelalaian atau banyak perbuatan dosa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya sihir tidak akan manjur kecuali dengan gangguan syaitan. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa membedakan antara orang yang terkena sihir dengan orang yang terganggu syaitan, maka sihir selalu ada syaitan di dalamnya. Syaitan adalah jin yang kafir, yang tidak mau beriman dan membuat kerusakan di atas muka bumi, dan dia adalah pengikutnya iblis. Itu pengertian daripada syaitan. Baik. Adapun membedakan, mungkin lebih spesifik pertanyaan lebih seperti ini. Bagaimana bahwa si fulan ini kena sihir atau enggak? Si fulan ini kena sihir atau tidak? Maka jawabannya adalah
Si fulan ini bisa diidentifikasi bahwa dia kena sihir apabila dia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran sebagai manusia, dibarengi dengan penyimpangan-penyimpangan agama, terutama perihal sholat. Ya, saya ulangi bahwa seseorang bisa dinyatakan terkena sihir jika dia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran manusia, dibarengi dengan penyimpangan-penyimpangan syariat. Seperti misalkan dia senantiasa merasakan sakit pada tubuhnya. Kan saya sudah sebutkan tadi, sihir adalah lebih condong, kata passwordnya adalah memberikan pengaruh buruk. Seperti misalkan dia ada paku yang masuk ke dalam kakinya, kemudian ada barang keras di dalam perutnya, dimasukkan melalui sihir, kemudian dibarengi dengan penyimpangan-penyimpangan syariat, terutama sholat, tidak sholat. Saya pernah menghadapi manusia, waktu itu saya masih kerja sebagai penerjemah dan pendakwah di Islamic Cultural Center Dammam, Arab Saudi, 1300 km dari kota Mekah dan kota Madinah, dan Dammam adalah salah satu lumbung minyaknya Arab Saudi. Di situ banyak pekerja-pekerja ekspatriat. Ya. Kemudian datang ke kantor saya orang dari Sri Lanka, Tamil. Kemudian dia datang dengan anaknya. Si bapak ini cerita, anak saya kena sihir. Buktinya apa, Pak? Buktinya ketika nanti jam 5:30 sore, dia akan berubah keadaannya, kewajarannya. Datang dia jam 5 begitu datang. Atau 4:30 ngobrol-ngobrol kita, ya. Kemudian setelah itu dia bilang, ini mau mendekati 5:30. Lihat. Ternyata benar. Wajah anak tersebut pucat pasi, pandangannya kosong, tidak bisa diajak berbicara. Jadi benar-benar seperti bukan orang yang seperti tadi kita temui. Nah, ini termasuk dari tanda dia terkena sihir. Dibarengi dengan penyimpangan-penyimpangan syariat, seperti tidak sholat. Saya pernah mempunyai kawan, waktu itu kita masih kuliah di Universitas Islam Madinah. Beliau seorang yang berasal dari negeri Suriname, dan beliau mempunyai paras wajah yang ganteng. Banyak perempuan yang suka, kemudian beliau hanya memilih satu perempuan. Ini perempuan-perempuan yang suka ini merasa cintanya ditolak, maka dukun bertindak. Akhirnya dia kirim dari Suriname sihir, mensihir teman saya ini. Nah, apa yang di luar batas kewajaran manusianya? Setengah badannya pernah kita lihat biru semua. Kemudian yang kedua, setiap kali pergi ke Masjid Nabawi, jika mendengar azan dia kabur keluar. Kemudian ketika diruqyah, nah ini identifikasi yang sangat mudah, yaitu ketika diruqyah. Jika ada hal-hal yang di luar batas kewajaran, maka dia akan melakukan dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada tubuhnya, karena jinnya berusaha mempertahankan diri. Makanya saya pesan, apabila meruqyah orang yang terkena kerasukan jin, kemudian jinnya mengganggu, ya, kemudian melemehkan, melecehkan yang meruqyah, terus saja, karena dia sebenarnya sedang dalam keadaan tidak nyaman. Makanya dia pura-pura kuat, dia pura-pura membetulkan bacaan, ya. Maka ini semua adalah bahwa dia terkena sihir. Ditambah lagi teman saya tersebut akhirnya dia tidak dimudahkan untuk sholat. Dan saya sering dapati itu beberapa kali. Saya pernah meruqyah orang di Jakarta,
dia dimasukin oleh orang pintar jin sehingga dia waktu itu kecelakaan kakinya belah, kemudian dimasuki sesuatu, akhirnya dia tidak merasakan sakit lagi, tetapi dia merasakan dia setiap kali ingin sholat menghadap kiblat, sesudah berwudu menghadap kiblat, ingin sholat, kemudian takbiratul ihram, dia tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Hilang hafalan surah Al-Fatihahnya. Jadi salah satu ciri sangat dominan dari orang yang terkena sihir adalah dia tidak dimudahkan untuk sholat. Ini pelajaran juga bagi kita, ya, bahwa salah satu benteng yang paling kuat untuk melawan dan menjadikan sebagai tindakan preventif kita terhadap perbuatan sihir kepada kita dan keluarga adalah dengan sholat 5 waktu. Dan saya sering mengatakan, fil ibadah barakatun lil ibad. Di dalam ibadah ada berkah untuk hamba-hamba Allah. Salah satunya di antaranya menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bahwa ini semua bermuara kepada ketidakwajaran. Ada sesuatu yang tidak wajar yang dirasakan. Saya pernah mendapati 2 suami istri, ya, 2 orang. Mereka curhat, Ustadz, kami ketika masuk kamar, kami merasakan saya benci istri, istri benci saya. Padahal kami baru nikah. Tetapi ketika kami di luar kamar, kami bisa berhubungan badan di sofa, ruang tamu, di ruang makan, di mana saja. Tapi untuk di kamar sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar. Maka saya katakan, lihat di dalam kamar, cari ada praktek-praktek sihir tidak. Nah, yang saya maksud praktek sihir itu seperti ini, ya, buhul-buhul seperti ini. Ini buhul-buhul seperti ini, ya, satu. Kemudian juga yang seperti ini buhul-buhul namanya. Ada praktek-praktek sihir enggak? Maka dicarilah oleh pasangan suami istri tersebut. Ternyata mereka saat menikah mendapatkan hadiah kasur, dan mereka ragu-ragu dengan kasur ini karena hadiah dari orang yang tidak diketahui. Kemudian dibukalah kasur tersebut, dan ini kejadian nyata, ya. Saya berani bersumpah demi Allah bahwa itu kejadian nyata. Kemudian dikeluarkanlah praktek sihir tadi yang disebut dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang artinya, dan kami berlindung dari buruknya wanita-wanita yang meniup pada ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Setiap ada ikatan ditiup, dijampi-jampi. Itu wajib diketemukan bagi siapa yang ingin sembuh dari pengaruh sihir. Karena itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Disihirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dihayalkan mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Ingin menggauli istri, dihayalkan sudah, padahal lagi bersyahwat terhadap istri, dan ini sangat menyiksa sekali. Akhirnya datang 2 malaikat, beliau tidur, datang 2 malaikat di sisi kepala dan di sisi kaki. Kemudian mereka melakukan diskusi. Ini orang kenapa? Ini sakit. Sakitnya apa? Sakitnya kena sihir. Siapa yang menyihir? Labid bin A'sam. Di mana tempat sihirnya? Praktek sihirnya pasti ada. Selalu pasti ada. Ya. Kemudian diberitahu bahwa di sumur namanya Dzi Arwa. Akhirnya dikeluarkan, akhirnya dimusnahkan. Akhirnya sembuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sihir tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila orang, ya, mendapati pada keadaannya sesuatu yang tidak wajar, maka ini berarti dikhawatirkan dia terkena sihir. Terutama lagi adalah tidak mengerjakan ibadah sholat sebagai benteng utama dalam praktek sihir dan perdukunan ini. Wallahu a'lam. Iya,
Semoga mohon maaf mungkin dua pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan dari chat dan satu yang raise hand, dan Afan Ustaz mungkin bisa disingkat sedikit untuk jawabannya yang dua terakhir ini ya. Siap, Jadi, siap. Afan Ustaz. Dan ini sebenarnya banyak banget nih yang bertanya, cuman saya coba rangkum ya, dan yang berlisan saya sampaikan sekaligus. Baik, Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari tindakan perdukunan? Jadi memang orang ini terlibat dalam perdukunan ini, dan bagaimana cara bertobatnya? Karena memang contoh kasusnya dia dulu pas kecil pernah pasang rajah untuk pelindungan dirinya. Singkatnya, semua jenis dosa bisa ditaubati dengan 5 syarat. 1, dia harus ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, dia memutuskan dosa itu, terutama apalagi sudah mulai kecil dia kenal katanya, itu harus dia putuskan. Nggak boleh ada hubungan lagi sama sekali dengan itu. Jimat apapun, kemudian raja apapun, kemudian warisan ilmu apapun, dia tidak boleh untuk melakukannya lagi. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Yang kelima, dia lakukan sebelum dia meninggal atau sebelum matahari terbit dari barat. Wallahu a'lam. Itu ringkas. Ya, dan itu semua dosa lima langkah tersebut ya untuk tobatnya. Iya, semua dosa seperti itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari yang raise hand, mungkin atas nama Indah Hadi Nasrul mungkin bisa disampaikan secara singkat ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini, Ustaz tadi menyampaikan bahwa sihir itu kan berkaitan dengan kesyirikan, contohnya meramal terhadap bintang-bintang. Saya pernah menyampaikan ke teman saya bahwa membaca horoskop bintang-bintang segala macam itu tidak boleh. Nah, teman saya menyampaikan bahwa dia tidak percaya dengan ramalan-ramalan tersebut, tetapi dia mempercayai yang bahwa misalnya Capricorn pribadi orangnya begini, akan begitu, Virgo begini begitu. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Esensinya sama, kepercayaan, percaya kepada bintang. Ya, percaya kepada ramalan-ramalan bintang tersebut. Jadi esensinya sama. Itu hanya permainan kata-kata, retorika yang zaman sekarang lagi asik dimainkan oleh orang-orang yang bermain kata-kata. Jadi esensinya apa? Kamu percaya enggak? Jika percaya, berarti sama dong. Ya. Adapun dia meyakini, ini penting nih, perhatikan baik-baik. Adapun dia meyakini, saya yakin kok Allah yang maha mengatur, Allah maha mencipta, maha berkuasa. Cuma ini hanya sebatas ya pengetahuan, isyarat dan semisal. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang masuk ke dalam hadis Rasul tadi riwayat Imam Muslim dari Safiyah radhiyallahu anha dari istri Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang mendatangi dukun dan bertanya, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari 40 malam. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi dia mungkin tidak percaya Virgo, Scorpio, Leo dan macam-macam lah, saya nggak hafal ya. Itu tidak mengatur, mencipta, berkuasa. Dia mungkin tidak percaya itu. Iya betul, dia masih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya sebatas satu pengetahuan, satu semacam ada ya batasan-batasan lah. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam. Baru terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin terakhir Ustaz sebelum kajian YouTube. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pesan mungkin tidak berkaitan, tetapi ada kaitannya dengan tema kita. Tetapi ini pesan secara umum kamus hidup seorang muslim. Di zaman globalisasi, dalam bahasa Arabnya aulamah, di zaman seseorang sangat mudah mengakses informasi dan menyebarkan informasi, sulit bagi kita untuk menolak informasi-informasi terutama melalui media sosial. Maka saya sangat berpesan kepada kaum muslimin dimanapun berada, agar belajarlah ilmu agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul,
dipahami oleh para sahabat melalui ustadz atau guru agama atau kiai yang benar-benar mengajarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua adalah apabila kita mendapati perkara-perkara yang samar-samar merusak keimanan dan akidah kita, maka jangan sampai disebarkan dan jangan sampai diterima. Caranya jangan kita mendebat pernyataan-pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan tersebut, tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pesan kedua ini adalah kaitan dari pesan pertama. Ya, karena kita sulit untuk menolak berita. Ada orang yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu di dalam Al-Quran tidak ada. Sulit untuk menolak. Berita itu tersebar. Sulit untuk menolak ada orang yang mengatakan Islam belum sempurna dengan pemahaman dia sendiri. Sulit kita untuk menolak berita itu. Ada orang yang mengatakan boleh murtad dari agama Islam. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Semua agama menuju satu kesatuan kebenaran seperti konsep piramida. Sulit kita counter berita tersebut. Tetapi kita punya cara. Caranya adalah semua perkara-perkara yang syubhat, yang membuat samar-samar dalam perkara akidah kita kembalikan kepada yang yakin, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berhadapan dengan banyaknya prajurit-prajurit yang menyebarkan penyimpangan agama. Ya, coba sekarang meramal dianggap biasa. Sulit kita tolak itu. Meramal dianggap biasa. Sudah di media sosial, orang sudah dianggap biasa. Maka kita kembalikan kepada yang yakin, Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan, apabila ada retorika, penggunaan diksi yang indah, yang kemudian menyimpangkan agama dan akidah kita, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya beri contoh. Ada orang yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Maka kita cukup mengatakan inna din 'indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian semua agama sama. Mau Yahudi, Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Majusi, semuanya menuju satu titik. Maka kita katakan cukup membaca ayat wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam selain agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ada yang lagi mengatakan kalau seandainya Islam itu belum sempurna, maka kita katakan cukup ayat Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan tidak perlu masuk ke dalam debat retorika dan penggunaan diksi mereka. Dan terakhir, kebenaran dan kebatilan selalu akan berperang sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya. Nah. Baik, terima kasih. Ya mungkin kalau dari Ustaz bisa live karena mungkin kajiannya memang udah beres, kita mau sesi kuis nih Ustaz. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.